Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah engkau duduk seorang diri menatap langit senja yang mulai merona? Lalu tiba-tiba dada terasa sesak oleh pertanyaan yang tak terucap. Mengapa aku tidak sebahagia mereka? Di seberang layar ponselmu, terlihat wajah-wajah yang tertawa tanpa beban. Kehidupan yang tampak sempurna tanpa celah. Mereka tersenyum di antara tumpukan hadiah, pelukan hangat dan pencapaian yang memukau. Sementara engkau, entah sudah berapa lama menyimpan air mata dalam diam, menyusun harapan dari serpihan luka yang belum sembuh. Kau berkata dalam hati, aku juga sholat, aku juga berdoa, aku mencoba menjadi baik. Tapi mengapa bahagiaku seolah tertahan? Pertanyaan ini tak hanya lahir dari rasa iri, tapi dari dahaga akan makna. Dari kerinduan akan pelukan Allah yang hangat. Dan itu wajar, sebab jiwa yang lelah pun butuh tempat bersandar. Namun tahukah engkau, bahwa kebahagiaan mereka yang kau lihat belum tentu seindah itu dalam kenyataannya. Kamera bisa memotret senyuman, tapi tak pernah bisa menangkap air mata yang mengalir dalam sujud panjang mereka di malam hari. Media sosial adalah panggung, dan kita semua aktornya. Yang terlihat hanyalah adegan terpilih, bukan seluruh cerita. Dan tahukah engkau bahwa Allah sedang mendidikmu, mungkin bukan dengan limpahan dunia, tapi dengan kerinduan yang dalam padanya. Mungkin bukan dengan tawa yang ramai, tapi dengan ketenangan hati yang tak semua orang punya. Karena sesungguhnya Allah tahu. Allah tahu setiap lelahmu, setiap rasa sepi yang kau tahan, setiap doa yang kau bisikkan sambil menahan tangis. Dan Dia tak pernah lalai. Dia hanya sedang menyiapkan versi terbaik dari dirimu. Versi yang tidak hanya bersyukur di atas nikmat, tapi juga kuat dalam kehilangan. Maka mari kita telusuri bersama. Dalam cahaya wahyu dan kisah para kekasih Allah, apa sebenarnya makna kebahagiaan? Mengapa hidup terasa tidak adil? Bagaimana cara menenangkan hati yang cemburu pada takdir orang lain? Dan bagaimana agar kita kembali menemukan pelukan Allah di tengah badai hidup ini? Karena barangkali jawabannya bukan tentang mengapa mereka bahagia, tapi tentang bagaimana kita belajar bahagia bersama Allah. Apa sebenarnya makna kebahagiaan? Kebahagiaan, sebuah kata yang sederhana, namun selalu dikejar tanpa henti. Ada yang mencarinya dalam tumpukan uang, ada yang mengiranya bersemayam di pelukan pasangan, dan ada pula yang mengira ia datang saat mimpi-mimpi duniawi menjadi nyata. Namun mari kita berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan dengan jujur pada diri, apakah aku benar-benar tahu apa itu bahagia? Kebanyakan manusia menyangka bahwa bahagia adalah ketika semua keinginan dikabulkan. Padahal jika demikian, bukankah para raja dan orang-orang kaya dunia seharusnya tak pernah menangis dalam gelap? Bukankah para selebriti yang hidupnya gemerlap seharusnya tak pernah merasa kosong? Ternyata, bahagia bukan soal memiliki segalanya, tapi soal merasakan cukup. Bahagia bukan hanya tentang apa yang ada di tanganmu, tapi tentang apa yang ada di hatimu. Rasulullah hidup dengan sangat sederhana. Pernah berhari-hari tidak ada makanan yang dimasak di rumahnya, tidurnya di atas pelepah kurma yang keras. Tapi beliau adalah manusia paling bahagia, karena hatinya penuh dengan Allah. Pernah suatu hari seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah agar Allah menjadikanku orang yang kaya." Namun Rasulullah bersabda, "Sungguh beruntung orang yang diberi hidayah kepada Islam, diberi rezeki yang cukup dan Allah membuatnya qanaah, merasa cukup dengan apa yang ia miliki." Hadis riwayat Muslim. Inilah rahasia bahagia yang terlupakan, qanaah. Ketika engkau mampu bersyukur atas apa yang ada, tanpa sibuk menatap apa yang ada di tangan orang lain. Bahagia sejati tak selalu terlihat dari luar. Ia adalah ketenangan batin, kedamaian jiwa, dan keakraban yang dalam dengan Allah. Bahagia adalah ketika engkau bisa tersenyum, meski dunia tak memihak karena hatimu sedang digenggam oleh pemilik segala cinta. Karena itu, jangan tertipu oleh penampilan dunia. Jangan biarkan standarmu dikendalikan oleh apa yang viral, glamor, dan semu. Ukurlah hidupmu dengan timbangan akhirat, bukan dengan sorotan manusia. Bahagia adalah ketika engkau menyadari bahwa meski rezekimu tak sebanyak orang lain, Allah selalu mencukupimu. Bahwa meski doamu belum terkabul, Allah tetap mendengarkanmu. Dan meski dunia tak selalu bersinar untukmu, Allah tak pernah meninggalkanmu. Maka tenangkanlah hatimu.
Jangan biarkan kegelisahan membesar hanya karena membandingkan hidupmu dengan milik orang lain. Mungkin kebahagiaanmu bukan terletak pada apa yang mereka miliki, tapi pada sesuatu yang belum kau sadari. Kedekatanmu dengan Allah yang tak semua orang punya. Mengapa hidup terasa tidak adil? Pernahkah engkau merasa seolah hidup ini bermain pilih kasih? Ada yang sejak lahir telah diberi segalanya. Rupa yang elok, keluarga yang harmonis, rezeki yang lapang, dan jalan hidup yang lurus. Sementara engkau sejak kecil harus mengeja luka demi luka, menahan getir dan menata harapan di tengah badai. Lalu timbul bisikan lirih di hati. Apakah Allah tidak adil? Tapi sebelum kita menuduh langit, mari kita duduk bersama Al-Quran, mendengar dengan jujur suara dari langit. Tuhanmu tidak berlaku zalim terhadap hamba-hambanya. Quran Surat Fusilat ayat 46. Ketahuilah, Allah Maha Adil. Tetapi adil menurut Allah bukan selalu sama menurut manusia. Manusia melihat dari apa yang tampak. Allah menilai dari apa yang tersimpan di balik semua itu. Hidup ini bukan tentang siapa yang lebih beruntung secara duniawi, tapi siapa yang lebih dekat dengannya. Ada orang yang diuji dengan kelimpahan harta, tapi justru menjadi lalai. Ada yang diuji dengan kemiskinan, tapi justru semakin tawakal. Ada yang diuji dengan keluarga yang harmonis tapi lupa bersyukur. Ada yang diuji dengan perpisahan, namun doanya makin deras dan hatinya makin dalam mencintai Allah. Itulah keadilan Allah. Setiap orang diuji dengan cara yang paling cocok untuk menyucikan jiwanya, karena dunia ini bukan tempat balas budi. Dunia adalah tempat ujian, tempat di mana masing-masing kita membawa soal yang berbeda, tapi tujuan akhirnya sama. Kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Jika engkau merasa hidup ini tidak adil, lihatlah kepada mereka yang diuji lebih berat. Lihat ke arah Nabi Ayyub alaihissalam, yang kehilangan segalanya tapi tetap bersabar. Lihat kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang dibuang, dijual, difitnah, dipenjara, namun tetap menjaga imannya. Lihat ke arah Rasulullah yang dicaci, diusir, dilempari batu, kehilangan istri dan paman terkasih, namun tak pernah putus asa dari rahmat Allah. Mereka semua dicintai oleh Allah, tapi tetap diuji, bahkan lebih berat daripada kita. Maka ujian bukan tanda Allah benci, tapi tanda Allah ingin kita naik kelas. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena engkau tidak tahu apa isi dari ujian mereka. Bisa jadi engkau menangis hari ini, tapi justru engkaulah yang akan tertawa paling akhir di akhirat nanti. Ketika Allah membukakan rahasia hikmah yang selama ini kau pertanyakan, Allah tidak pernah mengatur hidupmu dengan sia-sia. Dia tidak menulis cerita yang salah. Jika jalan hidupmu terasa berat, mungkin karena surga memang tidak murah, maka tetaplah berjalan meski pelan. Karena keadilan Allah tidak selalu hadir dalam bentuk kemudahan, tapi pasti datang dalam bentuk kasih sayang yang sempurna. Bagaimana menenangkan hati yang cemburu pada takdir orang lain? Ada luka yang tidak berdarah, namun perihnya menembus dada. Ada bisikan yang tidak terdengar, namun membuat tidur tak lagi nyenyak. Itulah cemburu pada takdir orang lain. Perasaan yang datang diam-diam lalu menetap dalam diam. Kau melihat temanmu melangsungkan pernikahan indah, sedang engkau masih menunggu jawaban doa. Kau melihat seseorang mendapat pekerjaan prestisius, sedang engkau masih meniti jalan dengan tertati. Kau tersenyum di luar, tapi hati tak bisa membohongi rasa. Mengapa bukan aku? Tenanglah, rasa itu tidak selalu dosa. Tapi ia bisa menjadi jalan dosa jika tidak dijaga. Sebab hati yang cemburu bisa melahirkan dengki, dan dengki adalah api yang membakar semua kebaikan. Rasulullah bersabda, waspadalah kalian terhadap hasad, iri dan dengki, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu bagaimana menenangkan hati yang mulai cemburu? Kuncinya bukan mengingkari rasa itu, tapi menyucikannya. Kita tidak bisa menghilangkan rasa manusiawi, tapi kita bisa mengarahkan perasaan itu agar lebih mulia. Pertama, ingatlah, takdir orang lain tidak mencuri kebahagiaan kita. Allah tidak membagi rezeki seperti kue yang jika satu orang mendapat banyak, yang lain jadi kekurangan. Tidak. Rezeki Allah tak terbatas dan setiap orang punya porsinya masing-masing, tepat, adil dan penuh hikmah. Kedua, lihatlah orang lain sebagai cermin, bukan lawan. Jika Allah memberkahi orang lain, doakanlah, karena bisa jadi dengan mendoakan kebaikan untuk mereka, Allah akan memberikan hal yang serupa atau bahkan lebih indah untukmu. Ketiga,
Jangan nilai hidup hanya dari dunia. Boleh jadi engkau tidak seberuntung mereka dalam hal dunia, tapi engkau jauh lebih kaya dalam hal amal, sabar, dan rintihan malam yang ikhlas. Dan siapa tahu kelak di akhirat engkaulah yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Andaikan manusia tahu bagaimana Allah menata takdir mereka, niscaya mereka akan memilih takdir yang Allah pilihkan, bukan yang mereka inginkan. Maka jangan iri pada hidup orang lain, karena bisa jadi Allah menjauhkanmu dari apa yang mereka miliki. Bukan karena Dia tidak menyayangimu, tapi justru karena Dia sedang menjagamu dari hal yang bisa membinasakanmu. Tugas kita bukan membandingkan hidup, tapi mensyukuri yang sudah ada, dan memperbaiki apa yang bisa kita ubah. Karena hati yang penuh syukur akan selalu menemukan cahaya, meski dalam kegelapan. Dan hati yang ikhlas akan selalu menemukan ketenangan, meski belum semua doa dikabulkan. Bagaimana agar kita kembali menemukan pelukan Allah di tengah badai hidup ini? Ada saat-saat dalam hidup di mana segala hal terasa menjauh. Doa-doa yang kita panjatkan seolah menguap di langit yang diam. Ayat-ayat yang kita baca tak lagi menggetarkan dada, dan hati, oh hati, mulai terasa hampa kering dan hilang arah. Lalu kita bertanya lirih, dalam tangis yang bahkan tak terdengar, "Ya Allah, di mana Engkau saat aku sangat membutuhkanmu?" Namun justru di titik itu, di saat dunia menjauh, saat semua tempat bersandar tak lagi mampu menopang, Allah mendekat dengan caranya yang paling halus. Allah tidak selalu hadir dengan suara, tapi Dia menitipkan pelukan dalam bentuk kesendirian, agar kita kembali menengadahkan tangan, memeluk langit dengan air mata, dan menemukan bahwa cinta sejati itu bukan yang membuatmu tertawa setiap hari, tapi yang membuatmu kuat meski sedang menangis. Maka bagaimana agar kita bisa kembali merasakan pelukannya? Pertama, berhentilah sejenak. Kadang kita terlalu sibuk berlari, hingga tak sadar bahwa Allah ingin kita berhenti dan menengok ke arahnya. Badai hidup bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menghentikan langkah yang terlalu jauh dari arah kiblat hati. Kedua, bicaralah padanya, bukan dalam kalimat-kalimat hafalan semata, tapi dalam kejujuran doa yang paling dalam. Katakan pada Allah segala hal yang membuatmu sesak. Ceritakan luka yang tak kau bagi pada siapapun, karena Allah tak pernah bosan mendengar, bahkan ketika seluruh dunia lelah memahami. Ketiga, dekatilah Al-Quran. Ayat demi ayat bukan hanya bacaan, tapi surat cinta dari langit yang selalu punya jawaban. Carilah dirimu di dalamnya. Engkau akan menemukan bahwa setiap ayat seolah tahu persis apa yang sedang kau rasakan. Bukankah Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Keempat, kembalilah ke sujud. Sujud adalah bentuk kepasrahan tertinggi. Di sana engkau paling dekat dengan Rabb-mu. Tak perlu kata-kata indah, cukup hadirkan hati yang rapuh, dan Allah akan menyambutmu dengan kelembutan yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan akhirnya, percayalah, Allah tidak pernah pergi. Kitalah yang sering berpaling, terlalu sibuk dengan dunia, terlalu larut dalam penantian yang membuat kita lupa bahwa pemilik segalanya justru menunggumu kembali pulang. Pelukan Allah tidak selalu terasa hangat. Kadang ia berupa ujian, kesepian, atau kehilangan. Namun siapapun yang sabar akan menemukan betapa manisnya cintanya yang tak pernah mengkhianati. Kebahagiaan sejati bukan soal hidup tanpa badai, tapi tentang siapa yang kau genggam saat badai datang. Dan jika yang kau genggam adalah Allah, maka sesungguhnya kau telah menggenggam segalanya. Semoga kita selalu menemukan pelukannya, di kala sempit maupun lapang, karena sungguh bersamanya tak ada yang benar-benar hilang. Ketika Allah adalah tujuan akhir, maka semua akan terasa ringan. Hidup ini memang tidak selalu mudah. Ada musim berbunga, tapi ada pula musim menggugur. Ada hari-hari penuh tawa, tapi ada juga malam-malam panjang yang hanya ditemani air mata. Kita berjalan menelusuri takdir masing-masing, kadang dengan langkah mantap, kadang dengan lutut yang gemetar. Namun di antara semua gejolak itu, satu hal yang pasti, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu ada. Bukan hanya ketika kita bersujud, tapi bahkan saat kita terjatuh, saat iman melemah, saat hati mulai bertanya, dan langkah terasa asing. Allah ada. Bukan untuk menuntut kesempurnaan, tapi untuk memelukmu dalam kelemahan. Sebab Allah bukan hanya Tuhan bagi mereka yang hidupnya lapang. Ia juga Tuhan bagi hati-hati yang retak. Bagi mereka yang bertanya, "Mengapa aku tidak sebahagia mereka?"
Allah menjawab bukan dengan celaan, tapi dengan rahmat. Bukan dengan murka, tapi dengan kelembutan yang melampaui pengertian manusia. Barangkali engkau belum melihat hasil dari doamu. Barangkali engkau masih berada dalam ruang tunggu yang sunyi. Tapi jangan buru-buru menilai akhir dari cerita yang masih berjalan. Allah sedang menulismu dengan tinta kasih sayang. Bahkan luka-luka yang engkau alami hari ini bisa jadi adalah bentuk penjagaannya, agar hatimu tidak terlalu terpaut pada dunia yang fana. Karena kebahagiaan yang sejati bukan tentang memiliki semua hal yang kau inginkan, tapi tentang merasakan cukup dengan apa yang Allah berikan, dan percaya bahwa apapun yang belum diberikan, pasti mengandung hikmah dan waktu terbaik. Ketika engkau menggantungkan bahagia pada dunia, ia akan rapuh. Tapi ketika bahagiamu bersandar pada Allah, ia akan kokoh, bahkan saat seluruh dunia terasa runtuh. Rasulullah bersabda, sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika ia diberi kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Begitulah cara seorang mukmin hidup, dengan syukur, sabar dan tawakal. Ia mungkin menangis tapi hatinya tetap percaya. Ia mungkin jatuh, tapi imannya bangkit kembali. Karena ia tahu di ujung semua ini, ada Allah yang menunggu dengan pelukannya yang luas. Maka tenanglah wahai hati yang lelah, engkau tidak sedang tertinggal. Engkau hanya sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan iri pada takdir orang lain, tapi doakanlah lalu fokus pada jalanmu sendiri. Berjalanlah, meski perlahan. Melangkahlah, meski sembari menangis. Karena setiap langkah yang sabar menuju Allah tidak akan pernah sia-sia. Dan ketika akhirnya engkau menyadari bahwa Allah adalah tujuan, bukan sekadar penolong darurat, maka pada saat itulah engkau telah menemukan bahagia yang sejati. Bahagia yang tidak bergantung pada keadaan, tapi berakar pada keimanan. Bahagia yang tak akan pernah dirampas selama Allah tinggal di dalam hatimu.